teman-teman, masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang menghindari perbuatan syirik. Apa sih itu syirik? Jadi secara bahasa, syirik berasal dari bahasa Arab asyirku yang artinya kemusyrikan. Secara istilah, syirik adalah perbuatan, anggapan, atau itikat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Syirik merupakan dosa yang paling besar yang tidak terampuni. Ada dua macam syirik. Yang pertama syirik akbar. Disebut syirik akbar jika mereka melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan-Tuhan itu dijadikannya sebagai tandingan di samping Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menganggap ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada syirik asghar. Disebut syirik asghar ialah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, pernyataan seorang, jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati. Pernyataan seperti ini menyiratkan seakan-akan ada pengakuan bahwa ada sesuatu yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Ada sepenggal kisah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW tentang pengaruh Al-Quran di kalangan kaum musyrikin Arab. Kejadian itu ternyata berpengaruh dan menarik hati ketua-ketua musyrikin saat itu untuk secara sembunyi-sembunyi pergi malam-malam mendengarkan bacaan Rasulullah di rumah beliau. Padahal mereka sudah saling larang untuk datang dan saling berjanji untuk tidak mendengarkan bacaan Al-Quran. Tetapi secara sembunyi-sembunyi waktu malam mereka keluar diam-diam agar tidak diketahui. Mereka itu adalah Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Ahnas bin Syurais. Masing-masing datang dari arah berlainan di dekat rumah Rasulullah. Kemudian mendengarkan bacaan beliau di tempat yang tidak bisa dilihat oleh kedua temannya yang lain. Apabila mereka bertemu di jalan waktu pulang, mereka saling mencela. Lalu mereka pun saling berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan itu agar tidak diketahui oleh orang lain. Karena kalau ada yang tahu, bisa-bisa orang itu mengikuti jejak mereka. Kemudian ada bahaya perbuatan dari perbuatan syirik itu sendiri. Yang pertama, amalan sholat yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia. Yang kedua, orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Dan yang ketiga, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ada perilaku atau hal-hal yang bisa dilakukan agar seseorang terhindar dari perbuatan syirik, yaitu yang pertama, selalu menegakkan sholat, karena dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah, karena dengan begitu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga, selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada dan tidak akan diampuni oleh Allah. Jika kita selalu berada di dalam kesadaran bahwa syirik itu akan menyeret pelakunya ke neraka, maka kita akan berusaha menghindari perbuatan syirik tersebut. Dan yang terakhir, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Dengan selalu mengingat Allah, hati akan tenang dan selalu berada dalam suasana kontak batin dengan Sang Khalik. Alhamdulillah, materi syirik sudah dibahas ya. Jangan lupa buku paket dan LKS harus tetap dibaca. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.